Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una, amma ba'd. Masih dalam kitab Matan Al-Ajrumiyah, di mana di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang tanda-tanda dari i'rab rafa. Setelah kita membahas tentang dhammah sebagai tanda i'rab rafa, kemudian setelah itu kita membahas tentang waw sebagai tanda i'rab rafa dan alif sebagai tanda i'rab rafa. Kemudian kita sekarang akan melanjutkan tanda yang selanjutnya, yaitu nun. Nun ini juga merupakan tanda akan i'rab tersebut adalah i'rab rafa. Yang dimaksud dengan nun di sini sebagai tanda i'rab rafa adalah adanya nun tersebut pada fiil tertentu. Wa amman nunu, adapun nun, wa amman nunu dan adapun nun, fatakunu maka nun tersebut menjadi alamatan, yaitu tanda, lirraf'i untuk i'rab rafa, fil fi'lil mudhari' dalam fi'il mudhari', iza apabila ittasalah bersambung fi'il mudhari' tadi, iza ittasalah apabila bersambung fi'il mudhari' tadi, bihi, bukan, ini fa'ilnya di belakang. Iza ittasalah ketika bersambung, bihi dengan fi'il mudhari' yang tadi, dhamiru tasniyatin, apa dhamir tasniyah, au dhamiru jam'in atau dhamir jama', au dhamirul muannatsatil mukhatabati atau dhamir muannas mukhatabah. Jadi yang dimaksud oleh beliau musannif bahwasanya thubutun nun atau tetapnya nun ini pada akhir fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jama' dan dhamir muannas al-mukhatabah, ini menjadi tanda bahwasanya i'rab tersebut adalah i'rab rafa. Apabila bersambung, apabila tidak bersambung dengan domir-domir ini, tidak bersambung dengan domir-domir ini, maka i'rab dari fi'il mudhari tetap dhammah. Supaya lebih jelas, di sini kita masih dalam i'rab rafa. Jadi i'rab pembagian yang ke ini, kalau kita gambar i'rab itu kan ada i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar atau khafad atau jazm. Kemudian yang rafa, tanda-tanda i'rab rafa yang pertama itu dhammah, yang kedua waw, yang ketiga adalah alif, kemudian yang selanjutnya adalah thubutun nun. Dhammah kita sudah mengetahui ada isim mufrad, ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan alif tasniyah, dhamir jamak atau sebagainya. Wow dalam dua keadaan. Yang pertama adalah
jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Kemudian alif dalam isim tasniyah, thubutun nun dalam fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari yang akhirnya bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak atau dhamir muannas al mukhatabah. Jadi kita masih dalam pembahasan i'rab rafa yang thubutun nun sebagai tanda dari i'rab rafa. Perhatikan ayuhal ikhwah, sekarang nun apa maksudnya nun? Ai thubutun nun, tetapnya nun di akhir af'alul khamsah. Makanya di sini dikatakan dengan af'alul khamsah. Sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu di sini ada dhamir jamak. Yang pertama dhamir jamak. Kemudian yang kedua dhamir muannas. Dhamir tasniyah aja dulu ya. Dhamir tasniyah. Ya, ada dhamir tasniyah. Dhamir jamak. Jadi sekarang dhamir jamak ya. Dhamir jamak. Ini apa tulisnya? Dhamir ini kata ganti ya, maksudnya kata ganti. Dhamir jamak adalah dhamir yang bertemu dengan isim bertemu dengan fi'il dan masuk pada fi'il tersebut, namanya dhamir sudah ya, dhamir. Saya kasih contoh. Yadribu misalkan yadribu. Ini fi'il mudhari. Yadribu. Fi'il mudhari hukum dari fi'il mudhari adalah rafa. Rafa'nya yadribu di sini dengan dhammah. Kenapa kok fi'il mudhari di sini rafa'nya dengan dhammah? Karena fi'il mudhari di sini tidak nyambung dengan dhamir-dhamir lain. Hanya yang ada di sini adalah dhamir mustatir atau dhamir yang tersimpan di dalam yadribu. Akan tetapi apabila yadribu di sini bersambung dengan dhamir lain, misal di sini ada dhamir jamak. Yadribuna. Sehingga yang asalnya yadribu jadi yadribuna. Yang asalnya yadribu jadi yadribuna. Maka dalam keadaan seperti ini, i'rab dari yadribu ini akan berganti pada i'rab yang lain. Yadribuna. Jadi di sini artinya yadribu, satu orang laki-laki memukul. Kalau yadribuna, banyak orang laki-laki yang mukul. Artinya mereka dua atau lebih, mereka memukul. Di sini kalau kita perhatikan ada dhamir jamak. Mana dhamir jamak? Wow, yang ada di sini. Ini dhamir jamak. Kemudian nun yang ada di akhir fi'il di sini, yang baca af'al khamsah. Nun yang ada di akhir fi'il ini merupakan tanda bahwasanya yadribuna di sini rafa.
apabila dalam keadaan nasab atau jer atau jazm, bukan jer. Kenapa? Karena jer itu gak masuk pada fi'il. Dalam keadaan nasab atau jazmnya, entar yadribuna di sini bisa diketahui dengan nun ini dibuang. Jadi apabila nun ini masih ada di akhir fi'il yang yadribu yang bertemu dengan waw jama, maka ini tandanya bahwasanya yadribuna di sini dalam keadaan rofa. Jadi contohnya ar-rijal yadribuna, ar-rijal yadribuna Zaidan misalkan. Jadi laki-laki itu jadi laki-laki itu memukul, jadi mereka laki-laki itu memukul Zaid. Jadi yang memukul Zaid ini bukan cuma satu atau dua orang saja, tapi banyaknya 3 atau lebih yang memukul Zaid. Jadi di sini yadribuna ini dikatakan fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir jama'. Yadribuna, kalau fi'il mudhari' bertemu dengan dhamir jama', maka itu dikatakan dengan af'alul khamsah. Bagian dari af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu ada 5. Jadi ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah. Sekarang lanjut yang kedua. Masih dalam yadribu. Jadi yang pertama tadi yadribu ketika bertemu dengan wawil jama'. Waw yang menunjukkan makna jama' atau dhamir jama'. Di sini yadribuna atau bisa diganti dengan tadribu. Yadribu dia mukul, tadribu ya. Sini tadribu. Kalau yadribu dia mukul, tapi kalau tadribu kamu mukul. Kalau dirubah pada bentuk jama menjadi tadribuna. Ya, tadribuna. Jadi tadribuna di sini adalah bagian dari af'alul khamsah juga. Tadribu asalnya memang tadribu. Lalu karena bertemu dengan wawil jama', maka ini i'rabnya tidak lagi di-i'rab dengan harokat. Akan tetapi di sini di-i'rab dengan subutun nun. Adanya nun di akhir fi'il di sini menunjukkan bahwasanya fi'il ini dalam keadaan rofa. Waw yang ada di sini ini namanya waw fa'il. Waw fa'il atau wawil jama' yang menjadi fa'il dari tadribu. Yadribu dia mukul, yadribuna mereka mukul. Tadribu kamu mukul, tadribuna kalian mukul. Jadi sudah jelas ya maknanya. Dia tunggal, mereka jama'. Kamu tunggal, kalian jama'. Jadi ini sudah 2 dari af'alul khamsah. Kemudian lanjut pada af'alul khamsah bagian yang ketiga. Masih dalam yadribu. Jadi di sini satu fi'il tapi bertemu dengan dhamir tertentu. Yang pertama bertemu dengan dhamir jama', kemudian yang kedua dhamir tasniyah. Ya, sekarang lafadz yadribu atau fi'il yadribu di sini bertemu dengan dhamir tasniyah. Apa itu dhamir tasniyah? Dhamir yang menunjukkan arti 2. Ya, namanya dhamir tasniyah. Dhamir tasniyah. Berarti kalau dhamir tasniyah ditambah alif dan nun, ya.
ditambah dengan alif yang nun seperti yang kita pelajari kemarin. Jadi misalkan lafadz yadribu kalau dirubah kalau bertemu dengan dhamir tasniyah maka akan menjadi yadribani. Yadribu kalau bertemu dengan dhamir tasniyah maka menjadi yadribani. Yadribu asalnya di i'rab dengan i'rab rafa, i'rab harokat. Apabila sudah menjadi kalau bertemu dengan dhamir tasniyah dan menjadi yadribani maka tidak lagi di i'rab dengan i'rab harokat, melainkan yadribani di sini di i'rab dengan huruf yang berupa alif, yang berupa nun, yang berupa nun, subutun nun. Alif di sini posisinya sebagai fa'il. Nun di sini adalah tanda i'rab rafa. Jadi misalkan ar-rajulani karena ini tasniyah ya, bermakna dua. Ar-rajulani yadribani. Ar-rajulani yadribani. Dua laki-laki itu memukul. Ya, jadi di sini bermakna dua. Dua laki-laki itu memukul. Yadribani Zaidan. Dua laki-laki ini atau dua laki-laki itu memukul Zaid. Jadi yadribani di sini mahalnya mahal rofa. Kenapa kok mahal rofa? Karena ya jadi khobar. Jadi khobar ya. Yadribani. Terus rofanya di sini dengan apa? Dengan subutun nun, dengan adanya nun di akhir fi'il di sini. Loh, kenapa kok diiram dengan subutun nun? Karena ini adalah af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Apa yang maksud fi'il yang 5? Adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir jama', yang bertemu dengan dhamir tasniyah, dan yang bertemu dengan dhamir muannas mukhatabah. Entah itu dhamirnya pakai dhamir ghaib atau dhamir khitab. Dhamir ghaib seperti yadribu, dhamir khitab seperti tadribu. Yadribu, yadribuna, tadribuna, atau dhamir tasniyah yadribani, entah itu ghaib, yadribu, yadribani, atau mukhatab atau khitab ya, tadribu, tadribani. Nah, jadi bisa diganti nih. Bisa diganti tadribu ya, dhamir khitab ini namanya, bermakna kamu ya. Tadribani. Nah, jadi asalnya tadribu. Kalau tadribu ini artinya kamu mukul, tapi kalau tadribani kalian berdua mukul. Tadribani Zaidan, kalian berdua memukul Zaid. Jadi tadribani di sini fi'il mudhari dalam mahal rafa. Rafa'nya di sini dengan thubutun nun, adanya nun di akhir fi'il di sini. Kenapa? Karena di sini merupakan af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah, saya ulangi lagi, af'alul khamsah adalah fi'il mudhari. Yang fi'il mudhari apa saja ya? Fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir jama', entah itu pakai dhamir ghaib atau dhamir tasniyah, dhamir ghaib atau dhamir khitab, atau bertemu dengan dhamir tasniyah ya, dhamir jama' atau dhamir tasniyah, atau bertemu dengan dhamir muannas mukhatabah. Kemudian yang terakhir dari af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir muannas mukhatabah. Dhamir muannas mukhatabah. Apa yang maksud dhamir muannas mukhatabah? Adalah dhamir khitab, dhamir yang diucapkan pada orang yang ada di hadapan kita, tapi orang yang ada di hadapan kita itu perempuan. Namanya dhamir muannas mukhatabah. Kalau dhamir ghaib ya, dhamir ghaib seperti yadribu ya, memang ghaib orangnya tidak ada, tapi satu ya misalnya. Tapi kalau mukhatabah atau khitab, orang yang kita ajak bicara itu ada di hadapan kita, tampak di hadapan kita ya. Kalau satu ya namanya
mufrad ya tadribu, kalau 2 tasniyah tadribani, kalau banyak kalian berarti tadribuna. Di sini apabila mukhatabnya itu 1 orang kemudian perempuan, seperti lafaz yadribu ya. Jadi yadribu. Kalau kita lawan bicara kita adalah perempuan, lalu mengatakan anti kamu perempuan ya, anti kamu perempuan memukul, anti tadribina, anti tadribina. Di sini dikatakan dengan dhamir yang ada di sini adalah dhamir muannas, muannas perempuan, mukhatabah yang posisinya ada di lawan bicara atau mukhatabah khitab. Anti tadribina, anti tadribina, tadribina di sini mahal rofa, mahal rofa. Rofanya di sini dengan nun, adanya nun di akhir fi'il di sini. Jadi ya di sini bukan tanda i'rab rofa, tapi ini adalah fa'il, fa'il ya, fa'il. Jadi 5 kalimat yang sudah kita bahas tadi semuanya dikatakan dengan af'alul khamsah. Jadi kalau kita ringkas semuanya, af'alul khamsah yang pertama adalah kita pakai yadribu, yadribu, yadribuna. Yang kedua tadribuna, tadribuna. Kemudian yang ketiga ini yang bertemu dengan dhamir jamak ya, ini yang bertemu dengan dhamir jamak. Kemudian yang sekarang nomor 3 nomor 4 di sini bertemu dengan dhamir tasniyah, yadribu, yadribani ya, yadribani. Kemudian yang keempat masih bertemu dengan dhamir tasniyah, hanya dirubah dhamir ghaibnya jadi dhamir khitab, tadribani, tadribani. Kemudian yang kelima bertemu dengan dhamir muannas mukhatabah, tadribina ya, tadribina ya, tadribina. Jadi semua fiil ini dikatakan dengan af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5. Yang dimaksud fiil-fiil yang 5 bukan hanya ini saja, tapi ini kaidahnya seperti ini. Jadi apa sih fiil af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah fiil mudhari yang bertemu dengan dhamir jamak atau dhamir tasniyah atau dhamir muannas mukhatabah. Entah fiil apa saja. Kalau kita ganti misalkan misalkan yadhhabu, yadhhabu, yadhhabu ini artinya pergi. Kalau yadhhabu di sini bertemu dengan dhamir jamak ya, dhamir jamak atau dhamir tasniyah atau dhamir muannas mukhatabah, maka ya sudah menjadi af'alul khamsah dan dhamir-dhamirnya dirubah ghaib dan juga khitab, maka akan menjadi ya. Kalau coba bersama-sama, yadhhabu dirubah pada bertemu dengan dhamir jamak yang ghaib, yadhhabuna, yadhhabuna. Apa artinya yadhhabunya? Mereka pergi, mereka pergi. Dirubah pada dhamir jamak yang mukhatab yang posisinya khitab, kalian, tadhhabuna ya, tadhhabuna. Kemudian sekarang dirubah bertemu dengan dhamir muannas, dhamir muannas yang ghaib, dia ya, berarti kalau mereka berdua ya, mereka berdua pergi ya. Kalau mereka kan ghaib berarti ya, yadhhabani ya, yadhhabani.
yadhhabani. Sekarang bertemu dengan domir tasniyah, ya, domir tasniyah yang menunjukkan khitab juga. Kalian berdua berarti tadhhabani. Bertemu dengan domir muannas mukhatabah, kamu perempuan pergi. Misalkan tadhhabina. Nah, jadi ini dikatakan dengan af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah itu bukan fi'il khusus. Maksudnya fi'il khusus ya. Tapi maksudnya bukan fi'ilnya itu tentu pada yadhhabu atau tentu pada yadribu, tapi semua fi'il mudhari kalau bertemu dengan dhamir jama atau dhamir tasniyah, dhamir muannas, semuanya bisa dikategorikan dalam af'al al khamsah. Af'al khamsah di sini kalau masih ada nunnya ini ada ya, nunnya ini di akhir fi'il ini masih ada, ini tandanya bahwasanya fi'il yang 5 ini dalam keadaan rofa. Apabila nunnya ini hilang ya, andai contoh ya, yadhhabuna ya, asalnya yadhhabuna, mereka pergi. Tapi kebetulan di sini kalian menemukan di dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab para ulama nunnya ini hilang, lalu ada gantinya alif karena menunjukkan yang sudah dibuang ya. Menemukan seperti ini berarti tandanya bahwasanya fi'il ini tidak rofa, imma jazm atau imma nasab. Contoh dalam fa'illam taf'alu ya, fa'illam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa'illam taf'alu walan taf'alu ya, walan taf'alu. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Fa'illam taf'alu. Kalau kalian perhatikan, taf'alu di sini ini fi'il atau bukan? Fi'il. Ini asalnya taf'aluna ya. Perhatikan teman-teman. Ini asalnya taf'aluna. Memang seperti itu. Taf'aluna. Fa'illam taf'aluna ya, asalnya seperti ini. Tapi karena di sini ada amil, ini namanya amil jazm. Ntar kita akan bahas amil jazm. Amil apa? Amil yang suatu yang menjadikan adanya perubahan. Lam di sini amilnya amil jazm. Ada amil rafa, amil jazm, amil nasib. Di sini amil jazm. Ketika amil jazm ini masuk pada fi'il mudhari, maka akan menjazmkan. Di sini karena yaf'aluna di sini dalam keadaan jazm, maka nun ini dibuang. Ya, nun ini dibuang, dihapus. Sehingga menjadi fa'illam taf'alu. Berarti taf'alu yang ada pada firman Allah di sini mahalnya kedudukannya jazm. Kenapa? Karena dimasuki amil jazm yang berupa lam. Dari mana Anda tahu bahwasanya ini jazm? Enggak ada nunnya. Kalau ada nunnya pastinya ini rafa. Walan taf'alu. Di sini dalam firman Allah selanjutnya walan taf'alu. Walan taf'alu. Ya, walan taf'alu. Asalnya walan taf'aluna ya. Berarti taf'aluna di sini af'alul khamsah bukan? Af'alul khamsah. Kenapa ini bertemu dengan wawu jama' ya? Asalnya taf'aluna. Domirnya domir khitab ya, domir khitab taf'aluna. Tapi karena di sini ada amil, ini namanya amil nasib, amil yang menasabkan. Maka nunnya dibuang. Iya, nunnya dibuang. Nih, dihapus nih nunnya. Sehingga menjadi walan
taf'alu, maka fiil khomsa ya, fiil yang ada di sini ini dibaca nasab. Kenapa? Karena ada lan. Nasabnya di sini dengan hadfun nun, terbuangnya nun. Berarti taf'alu di sini bukan i'rab rofa, bukan mahalnya, bukan mahal rofa. Loh kenapa kok Anda tahu bahwasanya ini bukan rofa? Ya karena nunnya hilang. Lah kok bisa hilang? Ada lan. Ya lan ini amil nasib. Jadi kita ketahui bahwasanya af'alul khamsah yaf'ulu, yaf'ala, yaf'uluna, kalau yaf'uluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alina, semuanya ini dalam keadaan rofa, di nunnya itu ada. Jadi kalau fiil-fiil yang 5 di sini kalian temukan dalam Al-Qur'an atau hadis atau kitab-kitab para ulama, nunnya ada, berarti tandanya dalam keadaan i'rab rofa. Apabila nunnya hilang, maka bisa saja dalam keadaan nasab, bisa saja dalam keadaan jazm, tergantung amil yang masuk. Ya mungkin ini saja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.